Maka di antara ulama menyebutkan tetangga itu batasannya adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Maka ini yang disebut dengan tetangga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini Allah masih memudahkan kita di sini berkumpul untuk sebuah tujuan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita juga tatkala kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi tentang 3 amalan yang mana amalan ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu dari amalan-amalan yang dapat menambahkan keimanan seseorang. Maka 3 amalan ini atau amalan-amalan ini seluruhnya adalah berkaitan dengan akhlak mulia, berkaitan dengan akhlak mulia. Maka 3 amalan ini adalah yang pertama berkata yang baik atau diam, yang kedua memuliakan tetangga, yang ketiga memuliakan tamu. Jadi ketiga amalan ini adalah berkaitan dengan seseorang bagaimana berakhlak mulia, entah dia berkata-kata yang baik atau diam, atau memuliakan tamunya dan juga memuliakan tetangganya. Dan salah satu bukti keimanan yang tinggi, yang sempurna adalah maka dinilai dari bagaimana akhlaknya. Maka bagaimana akhlak dia ketika dia menjaga lisannya kepada tetangganya dan juga kepada tetamunya. Maka dalam sebuah hadis dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak tadi ditandai dengan bagaimana dia menjaga lisannya, kemudian menghormati tamunya dan juga tetangganya. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqun. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Maka tadi seseorang yang memiliki akhlak baik maka bisa dilihat atau tandanya adalah bagaimana dia menjaga lisannya dan juga memuliakan tamunya dan tetangganya. Kemudian para ikhwas sekalian, maka hadis ini para ulama membagi amalan iman menjadi 2 bagian. Kan iman itu adalah al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wa iqrarun bil janan, kemudian meyakini di dalam hati, kemudian wa amalun bil arkan, dan mengamalkan, mengerjakan dengan anggota-anggota tubuh. Maka dari hadis ini ulama membagi amalan iman menjadi 2 bagian.
Yang pertama adalah amalan berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak sesama muslim. Terkait hadis ini, maka para ulama membagi amalan iman menjadi dua bagian. Yang pertama adalah amalan yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan juga hak sesama muslim. Maka amalan itu adalah berkata yang baik atau diam. Ini berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak sesama muslim, yaitu berkata yang baik atau diam. Contohnya adalah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah iman berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hak muslim adalah kalau kita berbicara maka ucapan yang baik, tidak menggibah dan seterusnya. Kemudian amalan yang kedua yang berkaitan dengan iman adalah amalan yang berkaitan dengan hak-hak sesama muslim saja, ya. Seperti tadi memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan penggandengan antara iman kepada Allah dan hari kiamat. Termasuk dalam hadis ini. Hadis ini kan menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah tidak menyebutkan semua rukun iman saja, tapi Allah sebutkan cuma beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebelumnya di dalam Al-Quran Allah banyak menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari kiamat. Maka dalam Al-Quran kurang lebih disebutkan sekitar 20 ayat yang mana Allah menggandengkan antara beriman kepada Allah kemudian hari kiamat. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa penggandengan ini sering disebutkan dalam Al-Quran maupun juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang jika imannya benar atas keduanya, atas iman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan mudah untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan dia ambil kapan? Pada hari kiamat. Nah, maka termasuk amalan yang harus kita kerjakan berkaitan dengan amal soleh, yaitu adalah tadi berkata-kata yang baik atau diam, kemudian memuliakan tetangganya dan juga adalah memuliakan tamunya. Yang mana banyak juga sebagian orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak memuliakan tamunya dan tidak memuliakan tetangganya. Maka tadi para ulama menjelaskan kenapa penggandengan ini sering disebutkan dalam nas baik hadis maupun Al-Quran. Maka jawabannya adalah kalau seseorang itu imannya benar terhadap Allah dan hari kiamat, maka dia akan mudah beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menggunakan metode yang mana Nabi sebelum menyebutkan amal-amal soleh, beliau terlebih dulu menyebutkan berkaitan tentang iman. Jadi sebelum beliau, yaitu Rasulullah SAW, menyebutkan tentang bagian amal-amal soleh, maka sebelumnya beliau sebutkan juga adalah berkaitan dengan masalah iman. Kenapa demikian? Karena untuk menggugah iman para sahabatnya. Karena para sahabat itu potret kehidupan mereka adalah suka untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka berkumpul, maka ada salah satu yang mengingatkan, ayo kita menambah keimanan. Kalau mereka berjalan, maka salah satu dari mereka mengingatkan, ayo kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan berzikir dan seterusnya. Nah, maka dalam rangka untuk menggugah iman para sahabatnya, iman umatnya, maka beliau sebelum menyebutkan amal-amal soleh tadi, maka sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian para ikhwas sekalian, amalan yang pertama adalah berkaitan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yaitu amalan berkaitan dengan lisan. Maka lisan kita itu terbagi 3. Yang pertama adalah perkataan yang baik, yang kedua adalah perkataan yang buruk, yang ketiga adalah perkataan yang mubah, yang tidak berdosa dan tidak ada pahalanya.
Perkataan yang baik ada dua model atau dua jenis. Yang pertama adalah perkataan yang baik secara zatnya. Perkataan yang baik secara zatnya. Memang perkataan ini secara zat dia sudah baik. Seperti zikir, baca Quran, baca ilmu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perkataan ini bukan baik secara zatnya. Bukan baik secara zatnya. Dalam artian ucapan ini secara asal dia tidaklah dikatakan sebagai ucapan yang baik. Namun dia menjadi baik karena tujuannya menjadi baik. Seperti seseorang yang mengobrol dengan orang tuanya dengan maksud ingin membahagiakan orang tuanya. Maka ucapan ini secara asal ucapan ini secara asal tidaklah baik secara zatnya. Namun ketika dia mengobrol, walaupun ini isinya ya berkaitan dengan ucapan yang mubah saja, namun ketika tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tuanya, maka dinilai sebagai ucapan yang baik. Dan juga seperti seseorang yang bercanda dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Secara asal, ya, ucapan-ucapan bercanda ini secara zat dia tidaklah baik. Namun ketika misalnya dia niatkan untuk membahagiakan istrinya atau anak-anaknya dengan ucapan-ucapan yang bercanda tadi, maka dinilai sebagai ibadah. Kemudian perkataan yang kedua adalah perkataan yang buruk. Nah, perkataan yang buruk ini juga terbagi dua. Yang pertama adalah buruk secara zatnya, seperti ghibah, berdusta, bersumpah palsu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, buruk bukan secara zatnya, namun dia menjadi buruk karena tujuannya. Seperti ucapan yang bagus, yang indah, namun tujuannya untuk memecah belah umat. Maka ini adalah termasuk hal yang dilarang juga. Kemudian ada pembahasan tersendiri berkaitan masalah ucapan yang kita keluarkan. Maka dalam hadis ini ya Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang pertama ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat, apakah dia berkata yang baik ataukah diam. Maka di sini ada permasalahan. Ya. Mana yang paling afdol antara berkata-kata yang baik ataukah diam. Maka para ulama mengatakan bahwa berkata yang baik dan diam adalah ibadah. Jadi secara asal ulama mengatakan bahwa perkataan yang baik dan diam adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya disebutkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal pertanyaannya adalah mana yang paling afdol antara berkata-kata yang baik ataukah diam. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan yang baik lebih utama. Karena alasan mereka adalah perkataan yang baik memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkan dan juga kepada orang yang kita ajak mengobrol. Ya. Contoh misalnya, ketika kita berbicara, ternyata isinya adalah misalnya nasihat, ya, kemudian mengajarkan ilmu agama. Jadi manfaatnya untuk dia sendiri, kemudian juga untuk orang lain. Nah, berbeda dengan berdiam. Berbeda apa dengan berdiam? Yang manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian, sebagian ulama lain mengatakan bahwa diam lebih utama. Mereka berdalil dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Kata sebagian ulama ini yang menyatakan bahwa diam lebih utama daripada berbicara, mereka berdalil dengan perkataan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya ma nadimtu 'alas samti qattu wa in kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahabin. Wahai anakku, aku tidak pernah menyesal atas sikap diamku karena lebih selamat. Seandainya berbicara adalah terbuat dari perak, maka sungguh diam adalah terbuat dari emas. Wallahu alam bisawab, mana yang lebih afdal daripada keduanya. Namun kalau seandainya berdiam atau berbicara ternyata lebih banyak maslahatnya untuk orang lain,
maka tentu ini yang paling utama. Terlebih misalnya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan hadis yang hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna aktsara khotoya bani Adam fi lisani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kebanyakan kesalahan anak Adam adalah terdapat pada lisannya. Maka terkadang seseorang itu ketika dia berdiam ternyata lebih selamat dan maslahat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka tentu ketika kondisi demikian maka diam lebih utama. Namun untuk para dai, para ustadz dan seterusnya ketika mereka sangat dihajatkan ilmunya, nasihatnya, tentu berbicara bagi mereka lebih utama daripada berdiam. Kenapa demikian? Karena maslahatnya sangat besar untuk kaum muslimin ketika mereka mengajarkan ilmu kepada mereka. Kemudian para ikhwah sekalian, amalan yang kedua yaitu memuliakan tetangga. Maka dalam Islam yang menunjukkan kesempurnaan ajarannya adalah juga membahas berkaitan dengan memuliakan tetangga. Tinggal permasalahannya adalah batasan dari tetangga. Maka di antara ulama menyebutkan tetangga itu batasannya adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Maka ini yang disebut dengan tetangga. Namun pendapat ini juga sedikit bermasalah. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita katakan 40 rumah ke belakang, ke depan, ke kanan dan ke kiri, maka ini jangkauannya sangat luas. Sehingga mungkin bagi sebagian kita sangat sulit untuk memuliakan tetangga kalau seandainya batasan dari tetangga adalah 40 ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya batasan tetangga itu adalah yaitu sama-sama mendengar azan dari masjid yang sama. Ketika misalnya komplek ini semuanya mendengarkan azan dari masjid yang sama, maka yang mendengar adalah semuanya tetangga kita. Dan ini juga dipermasalahkan. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita azan dengan menggunakan toa kemudian nyaring banar di Citralen kan kedengaran, sehingga citra lain adalah tetangga kita. Maka ini juga diperselisihkan. Nah, maka jawabannya adalah batasannya walau alam bisawab, ketika syariat tidak membatasi tentang batasan tetangga, maka dikembalikan kepada uruf dan kebiasaan. Kapan kita menyebutkan ini tetangga kita secara kebiasaan, secara uruf, maka itulah hukumnya. Maka misal 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, maka itu disebut dengan tetangga kita. Namun kalau seandainya rumah kita di sini, kemudian ada orang yang di ujung komplek di situ, kira-kira kita menamakan dia ada tetangga kita kada? Maka jawabannya tidak. Maka ketika syariat tidak membatasi, maka dikembalikan kepada apa? Uruf dan kebiasaan. Kalau seandainya misal nih, ini rumah kita, di belakang kita ada sungai nang besar, nang gana, ada rumah sebuting. Kira-kira itu tetangga kita kada? Kada, karena kejauhan. Jadi batasan dari tetangga adalah dikembalikan kepada uruf dan kebiasaan. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah dan seterusnya. Nah, yang paling kita berbuat baik dari tetangga adalah yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kenapa demikian? Karena Aisyah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau ingin memberikan hadiah kepada 2 tetangganya. Namun yang mana yang paling afdol yang saya berikan kepada 2 tetangga ini? Maka Rasulullah menjawab, yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Itu menunjukkan yang paling afdol adalah tetangga yang paling dekat dengan kita, maka itu yang harus kita utamakan berbuat baik. Kemudian para ikhwah sekalian, termasuk amalan yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuliakan tetangga. Maka disebutkan ada sebuah kisah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ketika keluarga beliau menyembelih seekor kambing, maka beliau berkata kepada keluarganya,
ahdaitum lijarinal yahudi, apakah kalian memberikan hadiah kambing tadi kepada tetangga kita yang Yahudi tersebut? Nah, jadi beliau memiliki tetangga yang beragama Yahudi. Kemudian beliau mengulangi pertanyaannya, ahdaitum lijarinal yahudi, apakah kalian memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Kemudian beliau menyebutkan alasannya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Saya senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk memperhatikan tetangga sampai-sampai saya mengira bahwasanya tetangga ini adalah yang bisa mewarisi. Jadi ketika Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril ini memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan tetangga. Yang dinamakan tetangga ini umum, mau dia muslimkah, bukan muslimkah, dia Yahudikah, sebagaimana tetangganya sahabat ini, maka tetap ada hak untuk dimuliakan. Kemudian saking seringnya Jibril mengingatkan kepada Rasulullah untuk memperhatikan tetangga, sampai-sampai Nabi mengira si tetangga ini kalau kita mati dia akan mewarisi harta kita. Kenapa? Saking seringnya Jibril mewasiatkan untuk memperhatikan tetangga. Maka maksudnya adalah ini menunjukkan ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengingatkan Nabi untuk memperhatikan tetangga, maka ini adalah bukan perkara yang remeh dan perkara yang mudah. Maka seorang muslim yang baik, yang menunjukkan keimanan yang tinggi, yang bagus adalah ketika dia memperhatikan tetangganya. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan juga kepada kita, kalau kita ingin memberikan hadiah, maka berikanlah hadiah berupa makanan. Yang kita mampu, yang kita bisa, walaupun cuma dengan kuahnya saja. Ini kan menunjukkan barang yang paling remeh. Makanan yang paling remeh adalah ternyata kalau kita masak, Nabi menyuruh untuk memperbanyak kuahnya agar bisa diberikan kepada tetangga. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan memerintahkan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya Abu Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marokatan kuah. Jadi dalam istilah bahasa Arab, kuah yang di dalamnya ada toppingnya, entah sayur kah, ikan kah, daging kah, ayam kah, maka disebut dengan marokoh. Kayak sop itu namanya marokoh dalam bahasa Arab, sop ayam, soto Banjar, soto Betawi, soto Bogor, soto daging, itu namanya marokoh. Ya. Atau misalnya kayak bakso, ada kuahnya. Intinya kalau ada kuahnya, apapun di dalamnya, entah sayuran kah, entah ayam kah, daging kah, maka disebut dengan marokoh. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marokoh tadi, kuah yang ada di dalamnya makanan tadi, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Dan perhatikanlah tetanggamu. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara kebaikan yang kita bisa berikan kepada tetangga adalah berupa makanan. Nah, entah kita yang masak atau misalnya kita datang dari luar kemudian kita beristilah membelikan untuk tetangga, maka ini lebih bagus. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menunaikan hak tetangga adalah tidak mengganggu. Yang pertama adalah memberi hadiah, entah makanan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu. Inilah batasan minimal dari seseorang itu bertetangga. Kalau tidak ada makanan, hadiah yang diberikan, maka minimal dia tidak mengganggu. Nah, ini penting untuk saat-saat sekarang. Kalau kita ini banyak bisi anak, ternyata anak kita main lato-lato. Nah, ini perhatikan jamnya, jangan sampai jam orang guring jam siang. Apalagi beanakan anak halus tetangga kita. Nang ngancak tebangun, takajud kalau mendengar suara bising. Maka anak pian tadi, kita kada melarang Pak anak main lato-lato. Karena kadang-kadang mahara makan. Hukum asalnya adalah boleh. Kemudian karena ada suaranya, terkadang ini tetangga bisa terganggu.
Terlebih misalnya kita rumahnya itu berdempengan, dempet. Terkadang suara yang bising sedikit saja bisa membuat anak kecil itu bisa bangun. Maka diperhatikan ketika kita ingin bertetangga, karena tetangga adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita hidup bersampingan dengan mereka, maka minimal dari kita menunaikan hak mereka adalah tidak mengganggu. Kita tidak memiliki makanan yang banyak untuk diberikan kepada mereka. Kita tidak memiliki hadiah yang kita bisa berikan kepada mereka, maka minimal adalah tidak mengganggu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Rasulullah mengucapkan sumpahnya 3 kali. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Kemudian ditanya, "Waman ya Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah yang engkau bersumpah 3 kali kemudian dengan menyebutkan tidak sempurna imannya?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Maka ini diperhatikan para ikhwas sekalian berkaitan dengan hak tetangga agar diperhatikan. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali dengan nama Allah dengan menyebutkan keburukan tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman bagi siapa? Orang yang ternyata mengganggu tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam tidak masuk surga. Nah, ketika ada ancaman di akhirat, entah ancaman dia masuk ke neraka atau tidak masuk surga, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa apa? Dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, tidak masuk surga di sini bukan berarti selamanya dia tidak masuk surga, enggak. Maksudnya adalah dia disiksa terlebih dulu barulah kemudian dia masuk surga. Maka ini menunjukkan termasuk dosa besar adalah ketika dia mengganggu tetangganya dan terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga kita percepat, yaitu memuliakan tamu, tamu. Dan memuliakan tamu ini adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelum beliau lahir ya, maka termasuk kebiasaan yang baik yang melekat pada orang-orang Arab ketika itu adalah mereka senantiasa menghormati dan melayani tamunya. Walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka suka berperang, tetapi ketika ada tamu yang mendatangi mereka, maka kalau memuliakannya luar biasa. Makanya ada sebagian sifat yang baik yang ada pada diri orang-orang jahiliyah. Seperti mereka memuliakan tamu, seperti mereka mengagungkan kejujuran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada sebagian akhlak yang baik pada orang-orang jahiliyah, seperti tadi memuliakan tamu, kemudian juga bersifat jujur, pemberani dan seterusnya. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang lain. Nah, juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran, termasuk kebiasaan beliau adalah memuliakan tamunya. Ketika datang 2 orang manusia, yang mana 2 orang ini adalah malaikat yang Allah utus untuk menemui kaumnya Nabi Lut alaihissalam, untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Nah, sebelum mereka membinasakan kaumnya Nabi Lut, mereka singgah dulu ke siapa? Ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim ya tidak mengenal mereka. Namun ketika mereka bertamu, maka beliau menjamu luar biasa. Beliau menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Nah, jadi kalau orang Arab itu memang kada tanggung-tanggung ketika menghidangkan makanan untuk tamu. Nah,
Mungkin kalau kita wadai, ya, ini tergantung kebiasaan Pang lah. Terkadang kita ini wadai, kemudian kopi, teh. Jarang Pang kalau tamu datang itu, memang kita kalau makanan itu benar-benar makanan berat, ya, ayam kah, ikan kah, nila kah, lais kah, nah macam-macam kita surung misalnya berkaitan dengan makanan. Maka kalau orang Arab itu ketika mereka ada tamu yang datang kepada mereka, maka jamuannya luar biasa, kada tanggung-tanggung, entah kambing kah dan seterusnya. Namun ini disesuaikan dengan kondisi. Karena ada perintah Nabi SAW berkaitan dengan menjamu tamu, Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika menjamu tamunya semampunya, tidak memberatkan mereka. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam surah Az-Zariyat ayat 24 dan 28 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'jlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim lalu mengucapkan salamun, keselamatan. Kemudian Ibrahim menjawab, salamun, keselamatan untuk kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Padahal beliau tidak mengenal siapa tamu ini. Namun ketika mereka datang, kemudian beliau diam-diam pergi kepada keluarganya, kemudian mendatangkan apa? Seekor anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka, kepada tamu ini. Ibrahim mengatakan, silahkan kalian makan. Ternyata dua orang ini tidak makan. Kenapa demikian? Karena dua orang ini adalah malaikat yang menjelma manusia. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Karena ketika disuruh makan tidak mau. Kenapa demikian? Karena mereka adalah malaikat. Mereka mengatakan ketika melihat Nabi Ibrahim merasa takut, ini kayaknya tamunya bukan orang biasa. Disuruh makan kada mau. Maka malaikat ini mengatakan kepada Nabi Ibrahim, janganlah engkau takut. Dan mereka, si dua tamu ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang berilmu yang bernama Ishak. Maka perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu yang belum pernah dikenal sebelumnya, maka beliau tanpa ragu untuk langsung bersegera menyembelih sapi yang gemuk. Nah, setelah dihidangkan sapi tersebut, maka beliau mendekatkan hidangan tadi kepada apa? Kepada tamunya. Kenapa demikian? Agar ketika makanan tadi didekatkan, tamu tidak segan untuk mengambil. Nah, ini bagus kebiasaan kita. Ketika sudah kita hidangkan makanan, kita parakakan lawan tamu tadi. Silakan pian makan. Jangan dijauhkan. Ini ngalih mengambil kada nyaman, sungkan kalau mengambil makanan yang dijauhkan. Jadi termasuk adab ketika menyuruh makanan lawan tamu adalah jangan jauh-jauh dari jangkauan tangan. Terkadang orang supan mengambil. Nah, maka pian yang mendekatakan, kemudian pian juga yang mempersilahkan sehingga tamu tidak sungkan untuk memakan makanan pian. Kemudian maka inilah sikap yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memuliakan tamunya, maka makanan yang dihidangkan makanan yang terbaik, yang mengenyangkan sehingga tamu ini ketika mereka keluar kemudian ternyata mereka makan maka dengan makanan yang banyak. Kemudian para ikhwas sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bertemu dengan Jibril, maka Nabi pulang ke rumahnya, kemudian beliau menggigil, kemudian minta diselimuti oleh siapa? Khadijah. Nah, ketika dalam kondisi tersebut
bagaimana cara Khadijah menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan Jibril, tidak tahu siapa dia, ya, kemudian datang tiba-tiba minta selimuti karena Nabi menggigil, ya, karena ketakutan. Maka Khadijah istri beliau menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi, sehingga yang datang kepada engkau ini tidaklah memberikan bahaya dan mudarat, sehingga yang mendatangi engkau ini bukan berarti Allah menghinakanmu. Maka Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang senantiasa Rasulullah amalkan, yang senantiasa Rasulullah berikan kepada orang lain. Di antaranya adalah wa taqrid dhaifa, dan engkau senantiasa memuliakan tamumu, sehingga tidak mungkin Allah menghinakanmu dengan bertemu sosok yang sebelumnya tadi. Maka ini menunjukkan ketika seseorang itu senantiasa berbuat baik, entah kepada tetangganya, entah kepada tamunya dan seterusnya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang tersebut. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut dan khawatir, ya, akan buruk yang menimpa beliau, maka Khadijah istri beliau menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada, fa wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merasa takut, khawatir. Kata beliau, sekali-kali tidak. Bergembiralah engkau, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Kata siapa? Kata Khadijah. Dan demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar seseorang yang senantiasa menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, engkau adalah orang yang jujur perkataannya. Yang ketiga, engkau adalah suka menolong orang yang lemah. Yang keempat, engkau memberikan kepada orang yang tidak punya. Yang kelima, engkau juga memuliakan tamu. Yang keenam, engkau membela kebenaran. Maka cara Khadijah untuk menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hati beliau tenang, tidak takut, karena bertemu pertama kali dengan Jibril, Rasulullah beranggapan beliau ditimpakan dengan keburukan. Maka Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sering Nabi lakukan sehari-hari. Entah beliau menolong orang lain, entah beliau menyambung tali silaturahim, kemudian membela kebenaran, jujur dan seterusnya. Maka kata Khadijah, fa wallah la yukhzikallahu abada. Maka demi Allah, selama-lamanya Allah tidak mungkin menghinakanmu dan mencelakakanmu. Kenapa demikian? Karena engkau sangat banyak berbuat baik kepada orang lain. Termasuk adalah tadi memuliakan tamu. Kemudian intinya adalah di antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Khadijah sebutkan dalam ucapan beliau tadi adalah memuliakan tamu, dan ini juga termasuk sifat yang senantiasa Rasulullah SAW amalkan, berupa tadi adalah memuliakan tamunya. Kemudian demikian pula para sahabat-sahabat Nabi senantiasa memuliakan tamunya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang mana beliau juga senantiasa memuliakan tamunya. Kemudian hukum memuliakan tamu, maka ada dua macam. Maka hukum memuliakan tamu, maka tamu ada dua macam atau dua jenis. Tamu ada dua jenis. Yang pertama adalah tamu musafir, yang kedua tamu bukan musafir. Nah, yang wajib kita muliakan, hukumnya wajib adalah tamu yang musafir, yang datang dari jauh. Nah, tamu musafir berarti tamu yang datang dari jauh, dari jarak safar. Biasanya keluarga kita, ya, kalau kita misalnya nikahan, ya, atau kita misalnya berangkat haji, maka tamu yang jauh, keluarga ini datangan. Nah, inilah yang mana wajib untuk kita muliakan. Wajib apa kita muliakan? Seperti hadis yang kita bahas ini. Maka hukum memuliakan atau menjamu tamu, yang tamu ini datangnya dari luar, tamu musafir, hukumnya adalah wajib. Dan wajibnya adalah di hari pertama. Makanya ketika mereka menginap, nah di hari pertama wajib kita kita muliakan, kita layani. Adapun hari kedua, hari dan ketiga, maka hukumnya adalah tamamul mustahab. Maksudnya apa? Sunnah yang sangat sempurna untuk dikerjakan, tidaklah wajib. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, tentang apa tadi? Tamu yang
musafir. Ya. Bukan tamu kawan kita nang Baelang yang daerahnya Banjarmasin aja, bukan tamu yang safar. Maka kalau tamunya musafir, perhatikan perinciannya dari hadis Rasulullah SAW, yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu salasatu ayyamin famaka nawaro adzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Pada siangnya dan malam harinya. Maka kewajibannya apa? Pada malamnya dan pada siangnya. Berarti sehari semalam. Bertamu itu 3 hari. Lebih dari itu adalah sedekah bagi tamu tersebut. Namun wajibnya apa tadi kata Nabi? Siang dan malam harinya. Kemudian bertamu itu 3 hari. Sehingga 1 hari itu yang wajib, maka 2 hari itu apa? Sunnah. Kalau sudah melebihi 3 hari, maka ini sunnah yang tidak ditekankan. Bahkan kita boleh menanyakan untuk apa? Kapan pian bulik kalau sudah 3 hari, lebih dari 3 hari. Namun tadi wajibnya adalah sehari semalam, kemudian sunnah yang sempurnanya adalah 2 hari berikutnya. Kemudian kalau kita ingin bersedekah atau misalnya mengamalkan sunnah yang tidak ditekankan, maka disunahkan juga kalau seandainya kita melebihi dari 3 hari tersebut. Intinya adalah ketika tamu yang safar ini datang dari jarak yang jauh, maka wajib untuk kita layani dan hormati adalah sehari semalam. Kemudian 2 hari berikutnya adalah tamamul mustahab, sunnah yang sempurna untuk dikerjakan. Kemudian jenis tamu yang kedua. Adapun tamu yang kedua yang mukim, bukan datang dari jarak yang safar, maka hukum memuliakannya adalah sunnah, tidaklah wajib. Jadi kalau seandainya ada kawan kita Baelang, kemudian kita surungi wadai, ya intinya kita muliakanlah, maka hukumnya adalah sunnah. Nah terkadang ada kawan kita nang datang, tiap hari datang, atau mungkin seminggu beberapa kali ya. Kemudian datangnya pun terkadang macam-macam, hanya sekedar berpandiran aja. Terkadang kita sudah keuyuhan benar melayani sidin. Kemudian kita saking keuyuhannya, kita kada membawakan apa-apa gasan sidin. Banyak putih aja misalnya, maka pian kada berdosa. Dan ini terjadi pada keluarga ulun. Ada seorang perempuan, sidin bebinian pulang. Kemudian ketujuh melangi keluarga ulun. Jadi hampir setiap hari yang dipandirakan apa? Jadi pandirakan. Jadi beelang sampai maghrib beelang sidin bebinian. Sidin keluarga ulun ini ada istrinya, ada anaknya. Terkadang kada nyaman, kada melayani. Terkadang menghindari kayak itu. Karena orang ini bukan dari jarak yang safar, kemudian berulang-ulang hampir setiap hari. Akhirnya memberatkan pemilik rumah tadi. Maka terkadang keluarga ulun tadi ketika sidin datang, sidin keluar. Nah, kada dilayani karena sudah kerancakan. Yang dipandarakan pun macam-macam, tidak ada faedahnya terkadang. Ya, sehingga tidak wajib untuk dimuliakan. Ya. Makanya para ikhwah sekalian, kita harus paham kapan tamu yang wajib dimuliakan, kapan yang tidak. Jadi yang wajib dimuliakan sehari semalam adalah kalau tamunya tamu musafir. Nah biasanya tamu musafir ini menginap, makanya menginapnya berapa hari? 3 hari. Sehari wajib, 2 hari berikutnya adalah mustahab yang sempurna, sunnah yang sempurna untuk dikerjakan. Maka hari berikutnya tidak diwajibkan lagi. Maka ini para ikhwah sekalian, ketika tamunya datangnya dari safar, dari jarak yang jauh, maka kita harus wajib dimuliakan sehari semalam. Kemudian 2 hari berikutnya adalah sunnah yang sempurna. Adapun tamunya mukim tadi, maka ini adalah tidak diwajibkan, namun hukumnya adalah sunnah. Namun walaupun demikian, ya walaupun misalnya ini bukan jarak yang safar, maka kalau dia datang, apalagi jarang ya, entah yang datang misalnya guru kita, kawan nawas kita, maka hendaknya dimuliakan walaupun tidak wajib. Nah inilah para ikhwah sekalian, ladang pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Karena amalan-amalan seperti ini, amalan yang sering terjadi kepada kita. Terlebih yang pertama adalah berkaitan dengan lisan. Makanya dalam hadis tadi yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwa kebanyakan kesalahan manusia adalah terletak pada lisannya. Karena lisan ini termasuk perbuatan yang sangat mudah untuk dikerjakan, berbeda dengan tangan ya. Kalau tangan ini kan lebih sulit, kita membantu dengan tangan lebih sulit. Terkadang kita ingin menzalimi pun terkadang juga sulit. Berbeda dengan lisan. Dengan lisan orang mudah berbuat baik. Dengan lisan orang pun juga mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Amalan yang kedua adalah memuliakan tetangga, amalan yang ketiga adalah memuliakan tamunya. 3 hal ini adalah sering kita jumpai, kita temui, maka kita menjadikan ladang pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki ilmu-ilmunya sehingga kita bisa mengamalkan 3 amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi Pak Isyraq? Kalau belum kita teruskan lagi. Berapa menit? Terbitnya itu 6.22. Tambah 15 berapa? 37. Ya. Sedikitkan lagi nah. Para ikhwas sekalian, tentang tetangga, ya, para ulama menjelaskan tetangga ada 3 macam. Tetangga ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Yang pertama adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Jadi tetangga kita adalah sepupu kita, maka memiliki 3 hak. Tiga hak. Yang pertama, hak dia sebagai seorang tetangga. Yang kedua, hak dia seorang muslim. Yang ketiga, hak dia seorang keluarga, seorang kerabat. Jadi kalau tetangga kita adalah keluarga kita sendiri, adik kita misalnya, maka dia memiliki tiga hak. Yang pertama, hak dia sebagai tetangga. Yang kedua, hak dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hak dia sebagai keluarga kita. Kemudian tetangga yang kedua adalah tetangga yang muslim saja. Inilah yang kebanyakan yang kita dapatkan. Maka 2 hak. Yang pertama adalah dia tetangga kita, yang kedua adalah dia seorang muslim. Kemudian jenis tetangga yang ketiga adalah tetangga yang bukan muslim, bukan kerabat. Maka dia memiliki 1 hak, yaitu dia tetangga kita. Maka tetap wajib memuliakan tetangga sekalipun dia adalah bukan orang muslim. Jadi maksudnya adalah kalau tetangga kita ini non muslim, ya, dia adalah orang Nasrani kah atau orang Konghucu kah misalnya, kalau dia tetangga kita maka tetap wajib untuk dihormati. Minimal tadi adalah tidak mengganggu. Inilah ajaran Islam yang sangat bagus, yang sangat indah, ketika ternyata berkaitan dengan tetangga, walaupun dia kafir tetap wajib untuk dimuliakan. Entah dengan tidak mengganggu tadi, entah pian memberi hadiah, makanan dan seterusnya. Nah, maka kalau ternyata tetangga kita adalah adik kita, muslim pulang, 3 hak. Dia muslim, tetangga, kemudian kerabat kita. Kalau yang kedua, dia adalah tetangga yang muslim, maka tetangga kita dan dia adalah orang muslim 2 hak. Kemudian kalau dia bukan muslim, bukan kerabat kita, maka 1 hak dia adalah tetangga kita. Nah, maka kalau seandainya pun tetangga ini adalah bukan seorang muslim, apalagi muslim, nah maka tetap wajib untuk dihormati. Minimal tadi adalah dengan tidak mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita teruskan kembali secara ringkas ya tentang kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, judulnya sangat ringkas, la taghdab, jangan marah. Jadi jangan syarik ini termasuk ibadah dan termasuk amalan masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Nah, karena marah itu menimbulkan efek yang buruk, sehingga ketika dia tahan, maka ada keburukan-keburukan yang dia tahan sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk beramal soleh dan disulitkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.